Tuhan, satukan suara nyanyikan sorak kemenangan. Gloria besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Dan Ibu, Shalom. saya juga menyapa untuk Bapak dan Ibu dan rekan-rekan yang beribadah secara live streaming. Shalom. Saya undang kita semua untuk sama-sama bangkit berdiri. Mari sama-sama kita datang kepada Tuhan, kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan. Terima kasih buat anugerah Tuhan dalam hidup kami. Sepanjang hari yang sudah kami lalui, kami melihat ada pertolongan Tuhan, ada tuntunan tangan Tuhan. Bahkan Tuhan, Engkau Allah yang menggendong dan menolong setiap kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami rindu, kami bawa hati kami dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Engkau adalah Allah yang menyertai setiap kami. Dengan rasa takut dan hormat kami datang kepada Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, kami katakan ini hati kami. Jamah setiap kami Tuhan, penuhi hati kami dengan hadirat-Mu. Terpujilah Engkau Bapa. Kami serahkan waktu ini Tuhan, ibadah family community dari awal sampai akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Sama-sama dengan saya katakan, amin. Shalom. Apa kabar kita pagi hari ini? Bersama Yesus, aku dan kau. Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Bapak Ibu berikan salam kanan kirinya, katakan Ibu Bapak luar biasa. Haleluya. Kita mau sama-sama katakan pujian ini. Masalah itu biasa, amin. Yang luar biasa itu siapa? Yesus. Kita mau katakan pujian ini di hadapan Tuhan. Segala beban masalah, bersukacitalah senantiasa, bernyanyi dan bertepuk tangan. Katakan 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 dan 4. Katong bagoyang, katong bagoyang, iko irama. Putar ke kiri, putar ke kiri. Putar ke kanan, hati senang di dalam Tuhan. Haleluya. Katakan setiap masalah, ada masa kadaluarsa.
Tapi di Indonesia sukunya banyak. Tuhan sayang semua suku, amin. Tuhan cinta semua suku. Pujian ini katakan, masalah itu biasa. Yang luar biasa adalah Yesus. Sebelum katakan pujian ini, tepuk dulu kanan kirinya. Katakan, masalahmu itu biasa. Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Belum semua Bapak Ibu, tepuk lagi. Bangkitkan imanmu. Katakan masalah itu biasa. Yeay. Tersenyumlah. Tersenyumlah, hai semua, tanggalkan segala beban masalah. Bersukacitalah senantiasa, bernyanyi Bertepuk tangan. dan bertepuk tangan. Satu, dua. 1, 2, 3 dan 4. Katong bagoyang, iko iramba. Putar ke kiri. Putar ke kiri, hai, putar ke kanan, hoi. Hati senang di dalam Tuhan. Putar ke kiri. Putar ke kiri, hey, putar ke kanan, hoi. Hati senang di dalam Tuhan. Semua coba gulung-gulung Bapak Ibu. Putar ke kiri, hey, putar ke kanan, oh, hati senang di dalam Tuhan. Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Haleluya. Kita sepakat ya, masalah itu Biasa. yang luar biasa. Yesus. Sekali lagi dong tepuk tangan yang meriah buat Tuhan yang luar biasa. Ada kuasa dalam hidup kita karena Yesus, amin. Amin. Haleluya. Allah. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, Kota benteng, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang Dia kekal, Bapa yang kekal. gunung batu, Gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa
lebih meriah lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya. Tadi dibilang masalah itu biasa. Karena ada Yesus yang luar biasa. Ada kuasa dalam hidup kita karena Yesus. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami bawa hati kami lebih lagi di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak. Firman Tuhan katakan, jadilah engkau tenang supaya engkau dapat berdoa. Saat ini Tuhan, kami mau lebih lagi tenangkan hati kami. Karena Roh Kudus berbicara dengan lembut dalam hidup kami, dalam hati kami. Tuhan, sampai ada kata yang tidak terucap, terlalu berat yang harus kami perkatakan. Tapi saat pujian tadi kami katakan dan kami nyanyikan, Yesus yang terlalu hebat dan luar biasa, Kau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Pada saat ini Tuhan, kami mau katakan pujian ini di hadapan Tuhan. Saatku tak mampu berharap, kekhawatiran menghimpit jiwaku. Kekhawatiran menghimpit jiwaku. Kekuatanku datang darimu, memampukanku kembali berharap. Amin. ajarku mengenal hatimu Dan percaya jalanmu lah yang terbaik. di kelemahan, kuasamu sempurna. Kau Allah yang tak akan tinggalkan. Ku percaya Engkau bekerja buat kebaikanku, walau belum ku melihat, namun kuasamu sempurna. Kami percaya, Ku percaya pasti Tuhan bukakan jalanmu di waktumu yang terbaik, seturut kehendakmu. kita katakan pujiannya dari awal. Ajarku mengenal hatimu. Ajarku mengenal hatimu Dan percaya jalanmu lah yang terbaik. dan percaya jalanmu lah yang terbaik. Di kelemahan kuasamu sempurna. Di kelemahan kuasamu sempurna. Kau Allah Kau Allah yang tak akan tinggalkan. Ku percaya Engkau bekerja buat kebaikanku,
untuk sama-sama bangkit berdiri. Ku percaya Engkau bekerja buat kebaikanku, walau belum ku melihat, namun kuasa-Mu sempurna. Mari sambil angkat tanganmu Bapak Ibu. Ku percaya Pasti Tuhan pasti bukakan Tuhan jalanku. bukakan jalan Di waktumu yang terbaik, di waktu-Mu yang terbaik. Seluruh kehendak-Mu dan ku percaya Engkau bekerja buat kebaikanku, walau belum ku melihat, namun kuasa-Mu yang sempurna. namun kuasa-Mu sempurna. Ku percaya, Ku percaya pasti Tuhan bukakan jalanmu di waktu-Mu yang terbaik. Seluruh kehendak-Mu katakan dengan imanmu, di waktu Tuhan yang terbaik. di waktu-Mu yang terbaik. Seluruh kehendak-Mu Lebih lagi dengan imanmu di hadapan Tuhan. di waktu-Mu yang terbaik. Seluruh kehendak-Mu. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Oh haleluya. Haleluya. Kami sembah. Kami sembah. Dimuliakan Engkau Tuhan yang melakukan segalanya. Haleluya. Tuhan, terpujilah. Mari Bapak Ibu naikkan sembahmu di hadapan Tuhan. Naikkan syukurmu di hadapan Tuhan. Engkau Allah yang perkasa. Haleluya. Yes Tuhan, waktumu yang terbaik, Engkau selalu ada. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Mari bawa hatimu lebih lagi, berseru panggil nama Yesus. Tuhan, ini kami. Haleluya Yesus Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terpujilah Tuhan. Yes Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau sanggup Tuhan. Engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Sungguh Tuhan, tidak ada rencana Tuhan yang gagal dalam hidup kami. Bapa
sambil angkat tanganmu. Bapa segala yang baik, Bapa segala yang baik, semua datangnya darimu. semua datang daripadamu. Mari panggil namanya. Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ku mengasihimu. Terlalu ajaib kasih-Mu bagi Jawaban hidupku, jawaban hidupku, lebih dari yang ku harapkan. terlalu ajaib Terlalu ajaib kasih-Mu. kasih-Mu bagiku, selalu terbukti di dalam kesesakan, penolongku yang Mari sekali lagi angkat tanganmu Bapak Ibu. Sungguh Kau terlalu ajaib. terlalu ajaib kasih-Mu bagiku, jawaban hidupku, lebih dari yang ku harapkan. Terlalu ajaib Terlalu ajaib kasih-Mu bagiku, selalu terbukti di dalam kesesakan, penolongku yang setia. Sambil pejamkan matamu, katakan Terlalu ajaib kasih-Mu, kasih-Mu bagiku, jawaban hidupku, jawaban hidupku, lebih dari yang ku lebih harapkan. dari yang ku harapkan. Terlalu ajaib Terlalu ajaib kasih-Mu bagiku, kasih-Mu bagiku, selalu terbukti selalu terbukti di dalam kesesakan, penolongku yang setia. Mari Bapak Ibu. Terlalu ajaib kasih-Mu bagiku, jawaban hidupku, lebih dari yang ku harapkan. amin. Terlalu ajaib Kasih-Mu, kasih-Mu bagiku, selalu terbukti di dalam kesesakan, penolongku yang setia. bolehkah sekali lagi sambil buka kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Terlalu ajaib kasih-Mu bagiku, jawaban hidupku, lebih dari yang ku harapkan. Terlalu ajaib Kasih-Mu bagiku, kasih-Mu bagiku, dan selalu terbukti selalu terbukti di dalam kesesakan, penolongku yang setia. Selalu terbukti di dalam kesesakan, penolongku yang setia. Selalu terbukti di dalam kesesakan, penolongku yang setia. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Sungguh terlalu ajaib kasih-Mu Bapa buat hidup kami. Tidak sedetik pun Kau tinggalkan kami Tuhan. Di masa senang kami, di masa sukar kami, kasih-Mu terlalu ajaib bagi kami Bapa. Untuk itu Tuhan, saat kami datang di hadirat-Mu Bapa, kami mau duduk diam Tuhan. Kami mau siapkan hati kami Bapa, untuk lebih lagi ditaburi oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan,
Tanpa-Mu Tuhan, tanpa firman-Mu Tuhan, hidup kami hampa. Untuk itu kami datang di hadapan-Mu Tuhan, untuk boleh ditaburi kebenaran firman-Mu Bapa. Kau berkati setiap kami Tuhan, jamah setiap hati kami, lirik setiap hati kami Bapa. Lembutkan setiap hati kami Tuhan, sehingga benih yang ditabur pada pagi hari ini tertanam di tanah yang subur Bapa, di hati kami yang subur Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya Tuhan, kami mau siap mendengar kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu, pakai lidah bibir hamba-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, shalom. Ya, sini sudah minggu yang ketiga dengan tema yang sama, masih di bulan ini, yaitu I know you can. Aku tahu sanggup, engkau sanggup. Nah, kayak semalam saya bicara tentang di doa malam. Siapa yang di sini nggak percaya Tuhan sanggup melakukan segala perkara buat kita? Ada yang masih meragukan? Boleh angkat tangannya masih meragukan kebaikan Tuhan atau bahwa Tuhan sanggup mengubah hidup kita? Enggak ya? Kita tahu pasti Tuhan sanggup. Amin. Ya, tapi pertanyaannya, kok seringkali kita tahu kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Tapi kenapa seringkali kita hidup dalam kekhawatiran? Betul apa betul? Padahal setiap hari Minggu kita ibadah, siapapun hamba Tuhan ya, maupun online maupun onsite, Tuhan sebaik, amin, amin. Tapi begitu kita ada masalah, kita hidup dalam kekhawatiran. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kita masih percaya bahwa Ayub 42 ayat 2 ini ada dalam hidup kita? Amin. Saya pas gembala kita Pak Tamto di tempat ini bilang, perkatakan setiap hari. Ayub 42 ayat 2. Aku tahu engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Kita percaya rencananya Tuhan gak ada yang gagal, amin. Tapi pada kenyataannya seringkali kita lari dari rencananya Tuhan. Tapi kita mau nih Tuhan melakukan segala sesuatunya buat hidup kita. Fair gak buat hidup kita? Kita kadang-kadang lari dari rencana Tuhan, padahal Tuhan bilang, aku tahu engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Tuhan udah kasih rencananya nih buat kita. Tapi kita kadang-kadang lari, betul? Di saat dalam tekanan, kita langsung buyar. Kita langsung hilang tuh apa yang ada dalam pikiran kita, apa yang dalam iman kita. Iman kita mulai goyah. Nah, hari ini kita mau belajar Bapak Ibu. Kita mau belajar dari Bapak orang percaya. Siapa? Abraham. Kita mau belajar dari Abraham. Ya, Abraham, Kejadian 12 ayat 1 sampai ini aja nih. Sampai 10 aja ya, sampai 10 aja. Ya, saya baca yang ganjil, Bapak Ibu baca yang genap. Kita bergantian. Abraham dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu.
Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu, maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Amin. Bapak Ibu, kita mau belajar dari seorang Abram. Kenapa? Karena ketika Abram dipanggil sama Tuhan, dia taat pada panggilan Tuhan. Di ayat yang keempat tadi dikatakan apa? Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Bapak Ibu, dibilang apa? Taat. Abram taat pada panggilan Tuhan. Dia nggak nego-nego tuh. Dia nggak nego-nego. Abram, kalau Bapak Ibu ngelihat itu di ayat di pasal sesudahnya itu, Abram tuh bukan orang miskin. Ya. Maaf. Kalau orang susah, kalau disuruh, ya udah dah, jalan aja. Mau kemana kek? Bahasa gitu kan, bahasa sehari-harinya. Toh di sini juga kelaparan, ya udahlah ikut aja lah. Atau di sini susah, ya udah ikut aja lah. Tapi enggak. Abram punya banyak berlimpah harta. Seringkali kita susah, ketika kita berada di zona nyaman kita, Tuhan panggil kita, pasti nego enggak Bapak Ibu? Nego lah. Benar enggak? Tuhan, aduh, misalnya Bu Nova, panggil Tuhan untuk melayani di Papua. Wah, ngapain di sini udah enak, dekat saudara di Papua, aduh. Benar gak? Seringkali kita ada di zona nyaman, dipanggil Tuhan. Gak mau. Kita pasti nego. Ketika kita di zona nyaman nih, punya uang, kasih tetangga, berkati tetangga. Wah Tuhan, berkati enak banget. Saya yang jungkir balik nyari duit, dia saya lihat anak tidur-tiduran masa diberkati. Saya mau memberkati. Wah, ntar dulu deh Tuhan. Benar? Pasti ada nego. Hari ini kita mau belajar sama Abram. Ketika dia dipanggil sama Tuhan untuk pergi, dia nggak nego-nego Bapak Ibu. Dia mau taat. Kita mau praktekkan ketaatan Abram buat hidup kita. Yang kedua, ini yang lebih seru. Perjalanan iman. Di ayat yang 1 dibilang apa? Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Wow. Belum ditentuin loh. Abram dipanggil langsung taat, dan perjalanan iman Abraham, dia dipanggil untuk ke negeri yang belum ditunjukkan sama Tuhan. Bagaimana kita mau
Tuhan bilang gini, katakan bahwa aku tahu engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Kalau perjalanan iman kita hari ini masih dipertanyakan. Dan level ini adalah level Abraham. Tuhan nggak sembarangan ngasih perintah sama seorang tanpa dia tahu level keimanan dia. Kita nggak mungkin perintahkan anak kita yang masih balita suruh ngangkat galon. Betul? Pasti apa? Angkat yang enteng-enteng. Sama dengan Allah, sama-sama Tuhan. Mungkin perintahnya Tuhan kepada kita semua berbeda. Tapi pertanyaannya, apakah kita langsung ngeklik, ambil itu, atau kita masih nego? Abraham belum ditunjukkan, dia bilang siap, dia jalan. Di kabar baik, tema besar kita apa? Ada yang tahu? Kita akan menerima ini tahun kebaikannya Tuhan dalam hidup kita. Tapi pertanyaannya, apakah kita masih tanya sama diri kita, Tuhan benar nggak ya ini tahun kebaikan buat diri saya? Sampai bulan ke-9 ini, kalau ada yang masih mempertanyakan, benar nggak Tuhan ini tahun kebaikan buat hidup saya dan keluarga? Menurut saya sangat lucu. Kenapa? Tuhan udah kasih tahu dari awal, beda dengan Abraham. Abraham bilang, pergi ke tanah yang akan kutunjukkan. Tema besar kabar baik bilang tahun ini adalah tahun kebaikannya Tuhan dalam hidup kita. Dan di bulan 9 ini temanya adalah Ayub 4 ayat 2. Aku tahu engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Saya tahu nih, bukan saya mentang-mentang ketua pelaksana Jogier, saya membuka Jogier, enggak. Saya tahu Bapak Ibu yang punya keluarga besar, pusing dengan biaya-biaya. Satu orang 500.000, gimana Tuhan Yesus? Halo, sebelum Jogier ini ada, firman ini ada, betul? Tuhan sudah perlengkapi dulu kita. Pertanyaannya, kita mau imani atau enggak? Kita langsung pusing, aduh gimana sih ini, aduh anak saya banyak banget lagi, kalau nggak ikut satu kasihan. Halo, Tuhan tuh baik loh. Tuhan perlengkapi kita dulu. Enggak kayak Abraham. Abraham diperlengkapi enggak? Abraham langsung. Ingat Bapak Ibu teman, Bapak Ibu. Tingkat keimanan kita itu berdampak sama anak kita. Kenapa saya bilang? Waktu Abraham punya iman yang luar biasa. Ingat waktu Ishak mau dibawa untuk dikorbankan? Ishak tahu nggak ada dombanya? Sampai Ishak ditaruh, tahu nggak dia mau disembelih? Tapi dia loncat nggak? Kabur, nendang bapaknya, digiar gitu. Hah? Enggak. Karena dia punya iman yang sama bapaknya. Bapaknya bilang apa? Tuhan yang akan sediakan. Wow, lihat, keimanan Abraham turun anaknya. Kita orang tua, bagaimana keimanan kita? Jangan salahkan anak, dikit-dikit, aduh ujiannya Pak, aduh susah banget Pak, aduh mama, aduh pusing nih aku besok ujian. Karena apa? Karena iman kita. Begitu ada masalah, aduh Tuhan Yesus, aduh tolong. Tuhan tolong, ngapain gak usah teriak-teriak Tuhan tolong. Tuhan pasti tolong. Pertanyaan iman kita dipertaruhkan Bapak Ibu. Hari ini, yuk, udah bulan 9. Jangan sampai kebaikan Tuhan tidak kita rasakan dalam keluarga kita. Saya yakin kemarin banyak, waduh Tuhan Yesus, kalau nggak dikasih diskon kemarin, saya yakin banyak yang nggak ikut. Betul apa betul? Suami istri udah 1 juta. 2 anak 2 juta, aduh Tuhan Yesus, mending bayar kontrak, ada mau beli beras, nggak apa-apa dah gue nggak ikut 2 hari, tapi kontrakan gue bisa sebulan, daripada gue ikut itu 2 hari gue diusir. Betul? Ingat Bapak Ibu,
kita sudah diperlengkapi Tuhan. Sebelum joger diinfokan, aku tahu engkau sanggup akan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Kemarin joger udah dikasih tahu sama panitia bahwa tempatnya bagus, adem, asri, menghilangkan penat kota Bekasi 2 hari lumayan. Itu kebaikan Tuhan bukan? Itu di akhir tahun. Tuhan kasih kebaikan buat kita. Kalau saya bersyukur kalau di sini ada kegiatan, pergi-pergi gitu, saya bersyukur, pasti ada diskonnya. Kasih karunia banyak di Kabar Baik. Yang pusing panitianya. Betul. Karena gini, kita, hitung-hitungan deh sama saya. Kita 2 anak, taruh 2 juta. Potong segala macam, anak udah nggak usah ikut yang masih cashy. Karena free. Kita 500.000. Nginep 3 hari 2 malam. Makan enak, nggak mikirin masak besok apa. Ngelihat pantai, ngelihat sawah, persawahan, ngelihat pemandangan yang bagus. Bersama anak. Saya sih enak. Kapan lagi? Bawa keluarga dengan harga murah. Nggak mungkin setahun sekali kita bisa bawa keluarga kita pergi jauh-jauh, benar nggak nginep? Bisa 2 tahun, 3 tahun sekali. Bahkan bisa 5 tahun sekali. Betul? Karena ada sesuatu hal yang lebih prioritas. Nah, yuk hari ini kalau perjalanan iman kita mulai goyah, yuk perbaiki. Mumpung masih bulan 9. Jangan lagi ada nego-nego sama Tuhan. Aduh Tuhan, aduh. Tadi hujan tadi udah bilang apa? Masalah boleh besar, tapi Yesusku luar biasa. Abraham ketika dia jalan, ketika dipanggil sama Tuhan, dia siap. Dia siap, dia jalan ditunjukkan, dia nggak tahu mau di kemana. Tuhan mau kasih tunjukin kemana, enggak, dia jalan terus. Ingat, dalam perjalanan Abraham, kalau kita dibaca di ayat 7-8. Kita baca di 7-8. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Dalam perjalanan Abraham yang ditunjukkan sama Tuhan, dia selalu bersekutu sama Tuhan. Buktinya apa? Dia membangun mezbah. Dari satu kota dia bikin mezbah. Dia selalu ikuti Tuhan, bersekutu sama Tuhan. Bapak Ibu, hari ini kita gimana? Dalam setiap langkah kita, apakah kita memiliki persekutuan sama Tuhan? Kalau kita belum melangkah dan kita belum bersekutu sama Tuhan, yuk. Kalau kita, setiap langkah kita terus bawa sama Tuhan. Saya percaya. Ayub 42 ayat 2 tergenapi dalam hidup kita. Kalau kita merasa berat, ya karena kita nggak pernah bangun hubungan sama Tuhan. Kita nggak pernah bersekutu sama Tuhan. Kita selalu apa? Kita kuat. Kita sombong sama Tuhan. Kita angkuh bahwa segala sesuatunya saya bisa kerjakan. Persekutuan itu bicara tentang kita berserah sama Tuhan. Kita ingat sama Tuhan bahwa kita butuh sama Tuhan. Kita butuh Tuhan. Apapun kondisi kita, senang maupun duka, kita butuh Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kalau hari ini berat, saya nggak tahu. Kemarin sebelum saya juga udah ceritakan kisah saya juga. Saya diizinkan Tuhan untuk perekonomian kami jatuh
sejatuh-jatuhnya, dan kami menjual harta yang kami bisa, yang ada. Tapi ketika kami lupa dengan janji Tuhan. Kami disibukkan dengan hidup dalam kekhawatiran. Kami berpikir bulan depan mau jual apa lagi ya, duit udah tinggal segini. Saya ngomong sama Nina, apa yang mau dijual? Waktu itu barang berharga udah selesai. Wah, saya ngobrol sama teman saya ditegur. Stop punya pikiran seperti itu. Ketika kamu punya pikiran itu, berarti kamu tidak percaya akan kuasa Tuhan. Wah, saya kayak ditempeleng sama Tuhan. Wah iya, selama berbulan-bulan saya cuma mikirin besok makan apa, duitnya dari mana, apa yang bisa saya jual. Akhirnya saya berdoa sama istri saya minta ampun sama Tuhan. Tuhan, apapun yang terjadi, kami tidak akan pernah jual lagi barang kami. Stop. Puji Tuhan saya nggak pinjol. Ya kan? Kalau pinjol, selesai sudah. Ngikut tuh ekornya, nggak selesai. Saya berdoa sama istri saya malam-malam, saya nangis. Saya minta ampun sama Tuhan. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Ternyata Tuhan pelihara sampai saat ini. Dan kami tidak jual barang-barang kami lagi. Bahkan Tuhan kembalikan barang yang sudah kita gadaikan, Tuhan kasih berkatnya. Wow, itu buat saya gini, perjalanan iman. Padahal kalau menurut pribadi saya, guru nggak usah jauh-jauh lah, nggak usah jauh-jauh. Guru perjalanan iman itu saya dikabar baik melalui gembala Pak Tantu dan Ibu Mari. Saya bingung sama mereka. Setiap ada kegiatan ini fantastis. Duitnya dari mana? Pokoknya jalan aja. Tapi Tuhan pelihara. Kita sekolah boleh kecil, tempat boleh kecil. Kita pernah ngadain acara yang gala dinner. Maaf nih Bapak Ibu, dikasih makanan seumprit-seumprit. Itu mahal bener. Pas kita makan, biasa saya makan ikan asin, kasih nggak cocok di lidah. Itu mahal banget. Saya bilang semoga itu ruangannya, wow. Yang orang yang datang orang-orang luar biasa. Karena apa? Karena ini. Ayub 41 ayat 2 ini. Aku tahu engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana gagal. Bapak Ibu gini, ketika kita dalam menjalani jalur dalam rencananya Tuhan, pasti rencana Tuhan tidak gagal. Joger, tidak sedikit Bapak Ibu, ya kan? Kita bukannya kalau kedagingan kita nih, kita panitia berdoa gini, jangan ada yang in time, biar bayar full. Tapi kan dosa kita begitu, ya kan? Justru kita bilang, kita kasih toolsnya buat Bapak Ibu dapetin berkat untuk bayar separohnya. Nah kalau Bapak Ibu nih yang ikut semuanya in time, buset deh, panitia bukannya jebol tapi gini, karena panitia sudah dipersiapkan dulu bahwa segala sesuatu yang Tuhan bilang bikin jogiar, karena udah 10 tahun lebih kita mau kebersamaan. Ini juga bikin jogiar bukan di awal tahun Bapak Ibu, pertengahan udah lewat dikit, dengan jumlah uang yang banyak. Waduh, kalau dulu kita bilangnya apa? Jualan bakwan sampai 1 truk juga belum bisa. Ya kan? Kita keliling ya jualan 1 truk tuh bakwan. Nah, gini Bapak Ibu. Yuk. Ketika kita dipanggil sama Tuhan, berangkat apapun itu, jangan pernah kita negosiasi sama Tuhan. Tuhan bagaimana? No, kita ikutin Abraham. Disitulah Tuhan gak akan pernah tinggalin kita kalau Tuhan udah yang perintah. Mungkin manusia ketika perintah, begitu ada kepentok masalah ditinggalin. Tapi kalau Tuhan gak pernah, Tuhan pasti buka jalan. Karena apa? Karena ketika kita masuk dalam rencananya Tuhan dan berjalan dalam rencana Tuhan tidak pernah gagal.
Ini firman Tuhan yang bilang. Jadi Bapak Ibu jangan pusing lagi ya. Ketika nanti pada hari hanya duit belum kekumpul, bayarnya bagaimana? Jangan pikirin itu lagi. Apapun itu, walaupun mungkin kontrakan, uang sekolah anak, waduh pengeluaran banyak segala macam gini. Tuhan sedang uji keimanan kita. Apakah kita benar-benar percaya penuh sama Tuhan? Tanpa negosiasi, tanpa membantah. Ketika kita tidak membantah sama Tuhan dan kita terus bersekutu sama Tuhan. Percayalah Bapak Ibu. Ini udah lama kisahnya, cuman saya lucu sampai sekarang saya pasti cerita sama ini. Dulu saya waktu pertama nikah sama Mina istri saya, dia lupa atau enggak. Dulu kami punya pelihara dogi, dikasih sama ponakan bos saya. Husky. Itu lumayan kalau dijual. Ya kan? Saya dapat baru 6 bulan segede gini Bapak Ibu, 6 bulan segini. Akhirnya kita kasih makan, baik gitu kan. Yang lucunya, dia makannya nggak boleh. Kita dipesenin, makanannya jangan nasi ya, sama ikan atau apapun, makanannya food dog. Waduh kan lumayan Bapak Ibu. Kita dulu sekarung itu beli 450.000. Kita aja makan nasi, itu beras udah banyak, gitu kan, bisa sebulan gitu. Pada saat itu tinggal dikit, waduh duit nggak ada. Terus lucunya lagi dia harus punya sikat gigi supaya nggak bau mulutnya, sikat gigi tulang-tulangan yang harus dikunyah sama dia. Wah capek deh Bapak Ibu, kalau kita duit ngepres, jangan coba-coba pelihara anjing, yang dogi yang blasteran lah, jangan. Cukup dogi kampung yang dikasih makan ikan teri mau. Ya, dikasih tempe diurek-urek mau, ya kan? Itu aja cukup. Nah, karena gini, ketika saya bilang, Mina bilang habis, waduh, habis 450.000, kami nggak punya uang. Kami pasti gini, daripada ngasih makan dogi, mendingan kasih makan kita. Tapi lucunya gini, kita berdoa sama Tuhan. Tuhan, makanan dogi habis, kasih berkatnya. Saya pulang, saya dapat duit 450.000, saya beli. Itu hal sepele loh Bapak Ibu. Makanya perkataan kita penuh kuasa. Iman timbul dari mendengarkan firman Tuhan. Tuhan bilang apa? Kalau kita, ini mulut kita berkuasa. Makanya hati-hati dengan mulut. Yuk Bapak Ibu. Maksud saya gini, Tuhan aja pelihara yang sepele itu gitu loh. Yang Isa peliharaan. Apalagi kita anak Tuhan, anak raja. Masa iya anak raja buat keperluan anak yang gak ngasih? Saya sampai bilang sama Mina, wah, saya bilang telepon, dapat cuan 4,5 pas buat beli food dog. Ya udah beli aja, beli ya karena kita minta buat, kalau saya nggak beli saya berbohong dong sama Tuhan. Nah itu dia, itu Om. Nah Bapak Ibu gini, perjalanan iman kita, lihat, bukan hanya buat hidup kita, tapi buat anak kita. Kalau Bapak Ibu mau ngeliat anak-anak Bapak Ibu ke depannya, menjadi anak-anak yang luar biasa, bisa menerjang badai dalam hidupnya, dari kita. Saya sama Mina, nama istri saya, selalu bilang sama anak-anak, kalau sakit, selalu bilang doa, dalam nama Tuhan Yesus sembuh, amin. Saya selalu bilang gitu, kalau ada yang sakit, doain. Suatu saat abang saya sakit pusing lah, karena setiap Sabtu atau Minggu kami keluarga main ke rumah mama saya, karena nggak jauh. Tuh wah sakit katanya, wah sakit apa? Sakit demam, doain. Tuhan Yesus, wah sembuh, amin, selesai. Karena kita taruh iman kita sama anak kita. Makanya Bapak Ibu, yuk jangan salahkan anak. Kalau anak uring-uringan, anak bentar-bentar galau, anak bentar-bentar ngamuk, anak bentar-bentar apa? Karena apa? Karena kita sebagai orang tua, bagaimana iman kita? Jadi lihat tadi Abraham, bapak orang percaya. Wow, ketaatannya luar biasa. Anaknya pun Ishak, ketaatannya luar biasa.
Siapa yang rindu untuk boleh memiliki ketaatan yang luar biasa? Sampai anak-anaknya juga ikut taat. Berarti perjalanan Abram waktu di kejadian 12 kejadian 12 ini enggak ini dong. Enggak ada masalah. Ada. Di ayat 10 dikatakan apa? Ketika kelaparan timbul negeri itu, pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing sebab hebat kelaparan negeri itu. Dia bilang apa? Hebat kelaparan. Kalau hebat kelaparan, itu benar-benar kelaparan di mana-mana. Tapi Abram bisa ngelewatin enggak? Bisa. Kenapa dia bisa? Karena dia memiliki iman dan tetap teguh sama Tuhan. Dia enggak kayak bangsa Israel ketika keluar dari tanah Mesir terus dia menggerutu sama Musa. Lebih baik kami jadi budak di Mesir, enak, terpelihara. Di sini susah. Abram enggak gitu. Abram lakukan apa yang menjadi rencana Tuhan. Yuk Bapak Ibu, kalau masih ada kita dalam kehempitan kita bilang, udahlah, capek saya. Atau kita gini, nagih janji Tuhan dulu, baru ngelakuin. Tuhan saya mau ke gereja kalau Tuhan berkati hidup saya dulu. Tuhan saya, ikut Tuhan pakai persyaratan. Yang butuh Tuhan atau kita? Kita. Kenapa seringkali kita bikin persyaratan sama Tuhan? Ini lucu, antara kayak gini, kayak bos sama bawahan. Yang bawahannya, bos lu kalau gue mau kerja, komisi gue keluarin dulu. Lu orang belum kerja minta komisi. Kan lucu. Yuk Bapak Ibu, kita mau belajar 4 hal ini dari Abram. Ketika dia dipanggil Tuhan, dia langsung yes. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu dipanggil Tuhan untuk melakukan segala sesuatu untuk pelayanan, apapun itu, jangan bilang lagi, wah maaf saya sibuk, wah maaf kayak gak pegang deh, wah maaf kayak ada ini, ada itu, ada ini. Padahal untuk lari dari panggilan Tuhan. Yang kedua, yuk kita perbaiki perjalanan iman kita. Kalau tahun ini Tuhan tempatkan kita di kabar baik, dan tema kabar baik, tema besar tahun ini adalah tahun kebaikannya Tuhan. Yuk, jangan sampai itu cuma terdengar di telinga kita doang, tapi kita tidak menikmati kebaikan Tuhan dalam hidup kita dan keluarga kita. Karena apa? Karena Tuhan udah kasih tahu. Yang ketiga, yuk bersekutu sama Tuhan. Kemanapun langkah kita, yuk libatkan Tuhan, Bapak Ibu. Sehingga apa? Sehingga setiap apapun yang kita lakukan, perjalanan kita yang kita lakukan dibuat berhasil sama Tuhan. Karena kita selalu melibatkan Tuhan. Yang keempat, yuk kita melewati proses. Apapun itu. Apapun itu. Ketika kita mungkin mengimpit, kayak ekonomi kita terhimpit, banyak masalah. Kok bertubi-tubi gitu. Yuk, tetap percaya sama Tuhan. Seperti Ayub, bertubi-tubi. Belum kelar ini, udah diceritain. Anaknya ini kebakaran segala macam sampai habis. Tapi Ayub setia sama Tuhan. Dan dia tetap berada dalam rencana Tuhan. Sehingga apa? Sehingga harta-hartanya dikembalikan berkali-kali lipat sama Tuhan. Mungkin hari-hari ini Bapak Ibu sudah banyak yang Bapak Ibu bayar untuk mengiring Yesus, untuk mengikut Tuhan. Tapi percayalah Bapak Ibu, aku tahu engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Amin. Saya undang pemusik. Saya mau Bapak Ibu tundukkan kepala, tutup mata kita. Renungkan hari ini.
renungkan Bapak Ibu. Tahun ini adalah tahun kebaikannya Tuhan buat hidup kita dan keluarga kita. Dan Tuhan perlengkapi kita lagi dengan tema di bulan ini. Aku tahu engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana yang mau gagal. Jangan ada lagi Bapak Ibu, kita di tempat ini maupun yang mendengar di live streaming masih ragu, masih mempertanyakan, Tuhan benar enggak engkau sanggup? No, taat, lakukan. Tidak ada berbantah-bantah lagi. Seperti Abraham. Ketika Abraham melakukan apa yang diperintahkan Tuhan dengan tidak berbantah-bantah, dia tetap setia, dia terus libatkan Tuhan dalam perjalanannya, sehingga janji-janji Tuhan digenapi dalam hidup Abraham. Dan menjadi bapa orang percaya, dia menjadi bapa buat bangsa-bangsa. Hari ini jika engkau Bapak Ibu mau janji-janji Tuhan digenapi dalam hidupmu, dalam keluargamu, terus taat sama Tuhan. Miliki iman yang tetap teguh di hadapan Tuhan. Apapun kondisimu hari-hari ini, jangan pernah hidup dalam masalah itu, tapi hiduplah di dalam Tuhan yang dapat menyelesaikan masalahmu dan masalahku. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata. mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. ketika ku berdoa, Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. dengan perjalanan iman Abraham, kami akan lakukan seturut dengan penyertaan Tuhan. Terima kasih buat firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Pongki untuk firmannya. Tuhan Yesus memberkati. Saya akan sampaikan beberapa pengumuman Bapak Ibu. Ya, seperti luar biasanya, setelah ibadah raya yang pertama ini akan ada ibadah raya yang kedua khusus untuk youth ya. Jadi Bapak Ibu yang punya putra-putri di usia 19 tahun ke atas ya, yang masih single boleh diarahkan untuk ibadah youth di tempat ini jam 11 siang. Lalu akan ada ibadah raya yang ketiga yaitu ibadah teens ya, khusus untuk anak-anak remaja junior ya, yang beberapa di antara kita juga ada yang anaknya sedang ikut Girl Stock ya. Itu juga nanti
anak-anaknya bisa diarahkan untuk dapat hadir di ibadah raya teens, yaitu jam 4 sore di tempat ini. Baik, kita akan selalu tiap harinya ada menara doa Bapak Ibu. Menara doa dilakukan di rumah masing-masing mulai jam 7:30 malam sampai 8:30. Tapi khusus untuk hari Rabu ya, menara doa dilakukan di tempat ini. Ya, saya undang Bapak Ibu yang rindu melatih dirinya untuk terus bersekutu, berdoa, monggo datang. Amin. Tidak ditutup kemungkinan bukan hanya untuk jemaat pelayan Tuhan saja, tapi jemaat juga bisa hadir. Nah, untuk hari Jumat ini adalah tanggal 26, ibu-ibu, bapak-bapak, kita ada ibadah tengah bulan. Ya, biasanya ibadah tengah bulan itu dibuatnya minggu ketiga, tapi khusus bulan ini minggu keempat, tanggal 26. Saya undang ya Bapak Ibu ya yang bisa hadir ya, dan usahakan hadir, tidak ada kendala apa-apa. Kalau saya WA ke beberapa orang yang di WBI, saya bilang kalau tidak ada kendala, betul ya Bu Putu? Ya, ada beberapa orang yang saya WA, kalau tidak ada kendala Bu, monggo datang. Itu secara halus, saya ajak ayo Bu datang. Karena dengan melatih kita ibadah, kita semakin bertumbuh dalam iman. Amin? Ya. Jadi hari Kamis ini Bapak Ibu ya, ibadah tengah bulan dikhususkan untuk kita, family community. Di tempat ini jam 6 sore. Temanya adalah tempe. Saya sempat hampir mikir tuh. Bu Nova bilang, oh iya ya, kata Pak Pongki, tempe orek aja katanya. Saya bisa katanya. Iya, terus saya mikir lagi ya, apa yang dijual tempe selain keripik tempe? Saya jual keripik pisang ya. Ya, banyak hal tentang tempe ya. Jadi olahan tempe itu banyak. Jadi boleh dirembukin sesama CS-nya. Hari Jumat ini mau bawa apa? Ya, nggak usah terlalu banyak. Kita cuma sharing aja, sharing berbagi makanan. Tapi intinya adalah di firman Tuhannya. Amin. Ya, hari Kamis ini, hari Jumat ini tanggal 26. Lalu ya anak-anak kita ya, anak-anak teens usia yang khusus cowok usia 13 sampai 17 tahun akan mengadakan turnamen futsal. Ya ibu-ibu, nama judulnya adalah The Battle Cup. Ya, turnamen futsal ini diadakan bukan hanya untuk Kabar Baik, tapi seluruh battle, gereja battle di Bekasi. Ya, jadi kita dukung doa untuk acara ini. Ibu-ibu, kita adalah Tuhan rumahnya. Dan kalau memang ternyata ada teman atau saudara yang memang gereja di GBI yang lain, boleh sampaikan ke salah satu pengurus yaitu Yabes, dan juga bisa langsung ke Pak Pongki. Boleh dong, ini mereka ada youth-nya gitu ya, usia 13 sampai 17 mau ikut dalam turnamen ini. Persyaratannya seperti apa? Nanti bisa tanyakan kepada Pak Pongki. Lalu kita ada yang sering disebutkan oleh ketua pelaksana tadi adalah Jogger ya, Joshua Generation yang ketiga. Include, kalau saya suka bilang include Christmas, Natalan gitu ya. Kalau joggernya itu artinya kan kadang kurang paham ya, saya bilang itu include di dalamnya adalah kita Natalan. Nah, terima kasih dan puji Tuhan buat kita semua sudah terdaftar di dalamnya. Tapi kalau masih ada yang belum terdaftar, tolong sampaikan ke ketua CS-nya, aku mau ikut, imanku bangkit pada saat tadi aku dengarkan firman Tuhan. Boleh daftar lagi nggak Pak? Masih boleh? Oh masih boleh ya. Dikit lagi mencapai kuota ya, tapi masih ada kasih karunia, daftar ya. Ada ketentuan in time juga, kalau tadi Pak Irban sudah sampaikan beberapa orang ya, sebelum jam 9 tadi sudah dikasih stempel, sudah punya kan ya? Yang datangnya in time, yang sudah menjadi peserta, jangan lupa minta. Tadi yang datangnya jam 9 kurang 5, minta stempel dan tanda tangan, itu bukti kehadiran kita in time dan dipotong untuk biaya registrasi jogger nanti. Oke, itu saja ibu-ibu, bapak-bapak, tanggal 27 dan tanggal 25 sampai 27 Desember itu diadakan di Gerasa Farmhouse. Itu Bekasi kesonoan lagi gitu loh. Kalau dari rumah saya deket, ibu-ibu dari rumah saya deket. Ya maksudnya deketnya naik mobil, kurang lebih 1 jam, 1 jam setengah. Tapi bisa ngelewatin rumah saya gitu. Bisa lewatin rumah kita Mbak Ija.
Ya, jonggol kesonoan lagi. Jadi sayang, kalau memang bisa ikut, yuk ikut tanggal 25 sampai tanggal 27 Desember. Oke, itu aja pengumumannya Bapak Ibu. Setelah ibadah doa penutup kita akan memberikan persembahan. Kita siapkan persembahan yang terbaik. Kalau Bapak Ibu tidak ada uang cash, ya, amplopnya bisa ditinggalkan saja di kursi, ya, bisa berikan secara transfer. Baik, itu saja pengumuman hari ini. Saya undang kita semua untuk sama-sama bangkit berdiri. Mari kita bersatu dalam doa. Segala kebaikan Tuhan yang menyertai setiap langkah kami. Bagaimana kami boleh melangkah dengan iman, itu karena Tuhan yang selalu menyertai. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pagi hari ini. Terima kasih Tuhan kami boleh kembali bangkitkan iman kami. Iman percaya kami di dalam Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa yang baik. Saat ini Tuhan kami berdoa Tuhan untuk Pak Pongki yang sudah Tuhan pakai menyampaikan isi hati-Mu, firman-Mu pada pagi hari ini. Berkati Tuhan, berkati pelayanannya, berkati pekerjaannya, berkati Tuhan keluar masuknya, diberkati oleh Tuhan. Jadikan dia terus kepala bukan ekor, tambah naik bukan turun. Hikmat Tuhan turun terus melimpah-limpah, turun atas Pak Pongki di dalam nama Yesus. Saat ini kami juga berdoa Tuhan buat gembala kami, untuk Pak Tamto dan Ibu Mari. Tuhan, kami serahkan Tuhan kedua hamba-Mu ke dalam tangan Tuhan. Kau yang juga terus memberkati, menyertai mereka Bapa. Ada hikmat kuasa Allah terus melimpah-limpah turun atas mereka. Bahkan kesehatan Allah juga turun sempurna atas mereka. Bahkan juga Tuhan buat keluarga besar dari Pak Tamto dan Ibu Mari. Baik itu seluruh anak-anak, seluruh mantu dan seluruh cucu diberkati oleh Tuhan. Kalau hari ini Tuhan Ibu Mari sedang melayani di pembinaan Girls Talk, Tuhan urapi Bapa. Kuasa-Mu bekerja atas hidupnya. Hikmat kuasa otoritas Tuhan bekerja di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat seluruh tim pengembalaan kami. Buat Pak Pongki Tuhan, buat Saudari Esther dan juga Ibu Elvina. Buat Saudari Esther dan juga Elvina yang sedang melayani juga di Girls Talk Bekasi. Tuhan berkati urapi mereka. Kuasa-Mu juga penuh atas mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Saat ini juga Tuhan kami berdoa atas seluruh jemaat Tuhan di tempat ini. Untuk seluruh campers, untuk seluruh jemaat FC. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Kalau Tuhan dapati di antara jemaat-Mu sedang ada yang sakit, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, mereka sembuh. Di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Tuhan kalau di antara mereka sedang ada yang mencari pekerjaan. Bahkan mencari pekerjaan yang terbaik. Tuhan buka jalan di dalam nama Yesus. Usaha mereka diberkati Tuhan. Keluarga mereka diberkati Tuhan. Bahkan juga Tuhan apapun yang mereka pergumulkan. Tuhan menolong, Tuhan menjawab di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur. Bahkan kami juga berdoa buat sekolah kabar baik. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Satu hal yang kami percaya Tuhan, untuk gedung yang lebih besar yang kami butuhkan, baik untuk sekolah dan gereja, untuk camp center, kami berdoa di dalam nama Yesus, sudah kami terima. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga berdoa untuk seluruh peserta didik yang ada, untuk seluruh misionaris, guru-guru yang boleh melayani dengan hati-Mu. Tuhan pelihara hidup mereka, berkati hidup mereka. Orang tua murid yang ada juga Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami juga tetap percaya kalau Joshua Generation ketiga ini nanti akan terlaksana tanggal 25 sampai 27 Desember. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Buat seluruh peserta yang sudah memberanikan diri untuk mendaftar, kami percaya bentuk iman kami, Tuhan membuka jalan atas biaya registrasi yang dibutuhkan. Tuhan sudah cukupkan di dalam nama Yesus. Atas tempat yang kami gunakan, atas segala hal Tuhan, transportasi, acara, panitia, bahkan terkhusus Tuhan untuk Pak Pongki sebagai ketua pelaksana. Urapi berkati di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, goodness of God, kebaikan-kebaikan Tuhan dinyatakan melalui event ini. Dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Bapak yang baik, kami mengucap syukur. Terpujilah Engkau Tuhan. Tuhan, kalau sebentar kami mau pulang, Tuhan berkati. Bahkan persembahan yang akan kami berikan.
Bari setiap kami mengembalikan persepuluhan, ucapan syukur, persembahan, pembangunan rumah Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkati kami lebih dahulu. Maka dari itu Tuhan kami memberi dengan sukacita. 30, 60, bahkan 100 kali lipat berkat Allah melimpah. Di dalam nama Yesus Kristus. Kalau sebentar kami mau pulang, Tuhan sertai pimpin kami. Tibakan kami sampai rumah dengan selamat, tidak kurang suatu apapun. Penyertaan Allah sempurna atas kami. Dan Tuhan memberkati setiap langkah kami. Kami buka hati kami Tuhan. Kami arahkan kepada Kristus dan kami angkat kedua tangan kami. Tangan ini adalah tangan yang menerima berkat-Mu secara berlimpah-limpah. Tangan yang sama adalah tangan yang menjadi saluran berkat-Mu berlimpah-limpah. Saudaraku, terimalah kasih, sukacita, dan sejahtera berkat yang limpah dari Allah Bapa. Terimalah kuat kuasa dari Yesus Kristus Tuhan dan Raja-Mu. Dan terimalah penghiburan pertolongan dari Allah Roh Kudus. Itu semua dimateraikan oleh darah Yesus terus menjadi milikku kini dan selamanya. Setiap kita yang diberkati Tuhan bersama